Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, puasanya udah hampir 2 pekan ya, udah 2 pekan. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Nah, insya Allah hari ini kita kembali lagi ya dengan aspirasi sinergi gitu ya, yakni bercerita tentang bagaimana Ramadan di negara-negara lain gitu. Insya Allah hari ini saya akan mengundang salah satu sahabat kita gitu ya, saudara kita, dan insya Allah kita undang terlebih dahulu. Ya. Mohon doanya juga ya teman-teman, Allah mudahkan acara kita hari ini. Oke, kita lihat dulu apakah materi kita sudah ada. Masya Allah. Oke teman-teman, kita nah, kira-kira yang udah hadir ini dari mana aja ya? Boleh kita sapa-sapa dulu ya. Ada Teh Sari dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah sudah saya invite ya. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya berarti suara saya jelas ya, Teh? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin Teh kita berdoa dulu ya. Tadi Oh, iya. sebetulnya udah sedikit gitu ya dibuka untuk Oh, oke. untuk doanya. Nah, untuk teman-teman semua untuk menambah keberkahan sharing kali ini gitu ya. Mari kita buka acara kali ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya gitu ya, perkenalkan dulu mungkin ya Teh dari saya pribadi. Perkenalkan saya Nur Aini Lubis. Alhamdulillah kali ini saya diamanahi dari Sinergi Foundation gitu ya untuk menemani apa ya, acara bincang kali ini kayak gitu. Nah, langsung aja ya, mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang menyimak gitu. Langsung aja ke Tetehnya gitu. Nah, sebelumnya Teteh juga mungkin perkenalan dulu Teh karena pasti teman-teman yang lain tuh sangat banyak ataupun sangat penasaran kayak gitu Teh. Silahkan Teh. Ya, oke. Perkenalkan dulu ya, nama saya Wasista Wasena Putri, biasa dipanggil Sista. Pekerjaan sekarang karyawan swasta, tinggal di Tokyo, Jepang. Masya Allah. Jadi Teteh di Jepang itu sekarang kerja Teh. Kerja, iya. Masya Allah. Dari tahun berapa Teh ada di Jepang? Eh, pertama kali pertama kali sih 2015, tapi untuk menetapnya dari 2017. Oh, Masya Allah. Berarti udah lumayan lama ya. Eh, Lah, 5 tahun lah kurang lebih. 1 tahun pun terbilang lama sih Teh, Masya Allah ya. Mungkin insya Allah ya teman-teman, kali ini kan kita sharing-sharing data. Jadi eh, kita banyak menggali gitu ya tentang tetehnya. Jadi teteh ditanya-tanya nggak apa-apa ya Teh. Tadi Oke. mungkin alhamdulillah udah perkenalan ya. Saya juga awal-awal gini Teh, bingung manggilnya teteh atau kakak nih sebelumnya. Atau apa Apa aja. aja, boleh apa aja. Karena kalau di Indonesia teteh aslinya suku apa Teh? Atau turunan apa Jawa gitu? Jawa Sunda, Ya sudah, berarti ya teteh ya pasti. Pas boleh. gitu. Sudah. Ya Teh, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih awalnya Teteh memutuskan kerja di Jepang kayak gitu Teh? Dan khususnya di Tokyo gitu. Oke, kalau untuk pertama kali kerja di Jepang itu kesempatannya karena memang kebetulan ditawarin oleh orang Jepangnya langsung. Jadi aku sendiri nggak ngelamar, nggak apply kemana-mana, tiba-tiba ditawarin. Jadi di Indonesia itu sebelum ke Jepang, setelah lulus sempat kerja sebagai Japanese interpreter di Jakarta kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian interpreter di kantoran biasa, tapi di sela-sela itu juga kadang ngambil freelance gitu. Nah, pada saat itu 2017 bulan apa ya? Bulan Februari atau Maret gitu kurang lebih. Eh Kebetulan aku ambil freelance untuk menemani ada apa namanya?
orang Jepang lah, 3 orang yang mau survei market di Indonesia gitu kan, mereka mau buka bisnis baru dengan marketnya Indonesia, kemudian aku yang nemenin sebagai interpreter. Nah, selama freelance itu aku juga kasih insight lah ya untuk market Indonesia itu seperti apa, kemudian macam-macam lah kita sharing-sharing gitu. Akhirnya malah ditawarin gitu untuk kerja sama mereka di Tokyo. Masya Allah, Gitu. barakallah Jadi teh. bener-bener ya nggak kepikiran gitu. Terus ya udah aku juga akhirnya kan cari-cari tahu ya perusahaannya seperti apa gitu, googling-googling dan ya meyakinkan gitu. Maksudnya kan bukan bukan abal-abal gitu. Jadi ya udah langsung berangkat bulan Mei-nya. Masya Allah. Jadi emang dari awal tuh gak pernah direncanain mau ke Jepang gitu teh. Tapi Enggak. bismillah. Iya. Insya Allah ya. Selanjutnya teh, pertanyaan selanjutnya. Menurut Teteh gimana sih perbedaan Teteh tinggal di Indonesia dan sekarang di Jepang? Yang paling berasa sih dari apa ya, banyak sih ya sebenarnya, maksudnya dari banyak aspek tuh memang banyak perbedaan gitu. Cuman kalau aku pribadi yang aku suka sih dari kehidupan sehari-harinya tuh dari transportasi umumnya, kemudian dari budaya on time-nya gitu ya. Jadi di sini lebih teratur aja gitu. Untuk sisi positifnya sih di situ gitu. Jadi kita misalkan mau pergi kemana gitu. Kalau di Indonesia kan kadang kita agak susah nih ya estimasi waktu ya, karena macet apa segala macam kan kita nggak bisa prediksi gitu. Kalau di Jepang lebih predictable gitu. Karena kereta jam sekian, sampainya jam sekian itu tuh selalu on time gitu. Enaknya sih di situ sih. Masya Allah. Jadi banyak positifnya juga ya Teh. Tapi Iya, pasti ya namanya merantau gitu. iya, Adalah sedikit-sedikit kalau kata zaman sekarang mah homesick gitu ya Teh. Nah, Teteh pribadi pasti. ada nggak sih? Nah, Teteh kira-kira pernah pulang ke Indonesia atau gimana? Biasanya sih setahun sekali, tapi karena pandemi itu terakhir pulang 2019. Jadi udah 3 tahun nggak pulang. Masya Allah. Berarti udah 3 tahun juga ya saum ataupun Iya, puasa di iya, sana. 3 tahun, iya. Berarti apa ya tanggapan Teteh gitu antara puasa di Indonesia sama puasa di Jepang itu gimana sih? Puasa di Jepang ya? Mm. Kalau untuk Ramadan kan kita biasanya maju terus ya. Tiap tahun kan ada pergeseran kan ya dari tanggal 1 Ramadannya itu. Nah, jadi tergantung musim sih. Untuk tahun ini alhamdulillahnya jatuh di musim semi. Jadi nggak terlalu panjang gitu puasanya. Subuh itu waktu awal kemarin itu sekitar jam 3-an lah ya, jam 3 kurang itu subuh. Kemudian maghribnya hampir sama kayak di Indonesia, kurang lebih jam 6 kurang gitu. Nah, sekarang makin makin mundur kan, maksudnya udah mau memasuki makin dekat ke musim panas. Jadi makin agak panjang gitu, berapa menit gitu selisihnya dibanding yang awal gitu. Yang agak berat justru kalau pas jatuhnya di musim panas. Itu tahun 2018 kurang lebih. Iya, 2018 itu pas bulan Juli apa ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh cukup berat sih ya. Karena jam 2 itu udah subuh, kemudian maghribnya jam setengah 8, hampir jam 8 gitu. Jadi agak panjang. Terus musim panas juga ya, haus Musim gitu. panas pula gitu. Di Jepang musim panasnya, aduh ya Allah. Insya Allah ya, luar biasa. Iya, Itu sih Teh ya, yang banyak ditanyakan gitu karena perbedaan waktu dan kondisi cuaca gitu ya. Ternyata ya kita iya, di Indonesia ada bersyukurnya juga gitu ya. iya, Melihat iya. teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana gitu, Masya Allah luar biasa perjuangannya. Iya. Selanjutnya nih Teh banyak yang kepo juga gitu. Kira-kira di sana tuh ada gak sih Teh kayak tradisi Ramadan gitu ya? Kan kalau di Indonesia nih misalkan Iya, ngabuburit gitu Teh. Kalau di Jepang ada gak sih? Atau nggak mungkin ada. orang-orang Indonesia yang membuat apa ya tradisi baru gitu? Nggak ada sih ya. Di sini kan ya Ramadan kayak hari-hari biasa aja, kayak bulan-bulan biasa Hmm. gitu. Cuman kalau untuk muslim-muslimnya, memang masjid juga jadi lebih hidup juga gitu dibanding bulan-bulan biasa. Walaupun kan di sini masjid juga sangat terbatas ya jumlahnya. Nah, setahu aku sih tahun ini baru mulai ada kegiatan lagi gitu di Masjid Ramadan ini, karena kan 2 tahun kemarin 2021 sama 2020 dilarang pemerintah kan, apa nggak boleh ada kumpul-kumpul gitu kan karena pandemi. Nah, tahun ini sudah mulai boleh.
Jadi setahu aku sih udah mulai ada kayak pengajian, buka bersama di masjid gitu, tarawih gitu sudah ada gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Iya, bener-bener belum pernah gitu teh, kayak sesama orang Indonesia, ayo ngabuburit bareng gitu di Jepang. enggak sih kalau ngabuburit apa ya lebih ke kayak main aja sih mungkin ya, yang Oh, main main aja. pernah gitu, main gitu kan sore-sore gitu terus ya udah sekalian buka di mana gitu kan. Cuman ya jadi kayak main biasa aja karena kan kalau di Indonesia disebut ngabuburit karena beda ya nuansanya kan pasti di jalan Iya. banyak yang jual takjil gitu kan terus mungkin ada anak-anak pada apa main beduk apa apalah gitu Hmm, kan karena di sini kan nggak ada ya tapi kayak main biasa aja gitu. Masya Allah. Berarti kalau dari segi lingkungan teh, kayak tempat tinggal, teteh deket gitu ya sama orang-orang Indonesia yang apa yang ada di Jepang atau seperti apa? Alhamdulillah dekat karena memang waktu itu memutuskan untuk tinggal di sini maksudnya untuk memutuskan lokasi apartemen yang sekarang itu karena ada senior di kampus dulu kakak kelas waktu kuliah itu juga tinggal di sini gitu. Itu sekeluarga Iya. juga tinggal. Jadi berdekatan. Nah, dari situ perlahan-lahan begitu ada kenalan lain orang Indonesia yang mau ke Jepang itu kayak kita ajakin udah di area kita aja gitu tinggalnya gitu. Jadi sekarang udah banyak tuh orang Indonesia di sekitar rumah. Masya Allah. Jadi sedikit mengobati rindu ya teh, Iya, rindu tanah lumayan. air. Masya Allah. Nah, ini mungkin ya teh yang banyak ditanyakan juga gitu ya, terkait kan Jepang itu bukan mayoritas muslim ya Teh. Dengan Betul. adanya Ramadan kayak gitu. Tanggapan Teteh atau mungkin apa sih yang Teteh rasain dengan perbedaan itu kayak gitu Teh? Ataupun respon orang-orang di sekitarnya kayak gitu Teh. Boleh di-sharingkan. Yang paling bikin kangen sih adalah suasananya ya. Suasana Ramadan di Indonesia itu kan kayak meriah gitu ya. Terus kangen azan juga karena kan di sekitar sini juga nggak ada masjid kebetulan. Jadi nggak pernah dengar azan itu memang bikin apa ya ya bikin kangen lah gitu. Kemudian kalau untuk respon orang-orang, untuk teman-teman biasa teman kantor ya, mereka kan banyak yang belum tahu gitu puasa itu seperti apa gitu. Nah biasanya aku yang jelasin puasa itu secara sederhananya tidak boleh makan dan minum dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam aku bilang gitu. Ya biasanya sih mereka pasti kaget gitu ya masa nggak boleh minum air putih juga nggak boleh gitu kan nggak boleh kataku gitu kan terus ya paling mereka bercanda-bercanda wah asik dong bisa kurus katanya gitu paling gitu Insya kan. Allah. Iya jadi kalau begitu mendekati Ramadan sih biasanya aku pengumuman gitu ke teman-teman gitu kan oh mulai minggu depan nih hari ini aku bakal puasa gitu jadi untuk jaga-jaga aja biar mereka juga nggak ngajakin makan siang bareng gitu sih paling. Masya Allah. Luar biasa ya Teh perjuangannya. Kalau kita di sini mungkin ya yang dipikirin istilahnya kalau buka A B C D kalau di sana kan tantangannya lebih kayak gitu. Nah, ini Iya. nih hal unik apa sih yang Teteh pernah rasain selama Ramadan di Jepang kayak gitu Teh? Hal yang dirasain ini maksudnya apa nih dalam dalam segi apanya? Apa aja mungkin saat Ramadan ada aja hal unik entah mungkin ya temennya emang ngajak makan menurut Teteh itu unik gitu atau hal-hal lain gitu yang menurut Teteh unik selama Ramadan aja tapi di Jepang. Atau Hmm. mungkin ada juga teman teteh yang beliau non muslim, tapi karena tahu teteh saum gitu, tahu teteh puasa, beliau tuh ngasih sesuatu kayak gitu. Ada gak teh? Ada nggak ya? Seingat aku sih nggak ada ya, karena ya itu karena mungkin aku pengumuman kan sebelumnya gitu, jadi Iya. udah tahu, jadi mereka juga nggak ngajakin makan gitu. Oh paling ini sih untuk di kantor yang sekarang itu ada temen orang Jepang, justru dia tuh yang paling sering ngingetin jam sholat gitu. Jadi begitu maghrib pun dia langsung ngingetin gitu ya udah maghrib nih gitu, udah buka belum gitu kan, terus langsung yang ngingetin apa sih bahasa dia ya udah ibadah belum kata dia gitu. Itu sih paling justru apa ya uniknya tuh malah dia yang lebih ingat gitu karena kan kadang aku juga kalau udah kerja gitu kan suka apalagi nggak ada azan kan ya jadi kalau nggak lihat jam tuh Iya. suka lupa gitu ntar dia tuh yang lihat jam gitu kan aku sih patokannya itu pokoknya matahari terbenam itu waktu buka gitu kan nah kadang dia yang karena dia duduknya deket jendela gitu sedangkan aku kan membelakangi jadi nggak terlalu ngeh gitu nah dia kalau udah ngelihat agak gelap gitu bukannya ini udah waktunya kata dia gitu terus aku lihat jam oh iya kata aku gitu jadi diingetin aja sih paling sama dia.
Masya Allah, luar biasa ya. Nah, paling kan sekarang agak beda ya, bukan tentang Ramadannya. Pertama kali teteh ke Jepang gitu ya, kan nggak ada niatan ya teh. Nah, itu teteh langsung apa ya istilahnya tuh komunikasi teh tentang bahasa mungkin ya. Itu gimana teh? Boleh diceritain nggak? Komunikasi sama orang-orang Jepangnya di sini gitu ya. Iya, gitu. Yang paling sering sih waktu awal itu ditanyain masalah jilbab ya, masalah kerudung gitu. Mereka kan juga nggak familiar gitu kan. Terus ya itu paling tanya-tanyanya seputar masalah kerudung, kenapa kok pakai kerudung gitu loh. Terus mereka tanya boleh nggak pakai apa, maksudnya ada ketentuan nggak itu harus warna apa atau mungkin harus bahannya apa kayak gitu-gitu. Jadi aku jelasin tuh pelan-pelan gitu bahwa bebas kok, yang penting ya begini syaratnya begini-begini, selama itu terpenuhi yang lain-lain ya terserah kita, aku bilang gitu kan. Kemudian masalah jam sholat juga, kemudian masalah ruangan sholat, aku sih selalu bilang eh, aku butuh waktu 5 sampai 10 menit gitu ya di jam-jam makan siang, aku bilang gitu, untuk ibadah, aku bilang gitu. Terus aku butuh ruangan yang bersih lah gitu kan, dimanapun nggak masalah, yang penting bersih, aku bilang gitu. Jadi mereka menyediakan ruang meeting gitu. Biasanya boleh pinjem ruang meeting gitu. Jadi di jam-jam tertentu orang udah apa nih, oh nih pasti nanti Sista mau minjem ruang meeting gitu kan ya, 5 sampai 10 menit kayak gitu sih. Itu sih ngejelasin hal-hal kayak gitu apa ya? Ya menarik juga gitu sebenarnya ya. Jadi terus kadang mereka tanya-tanya yang mungkin aku pun ngejelasinnya susah gitu. Mungkin bagi kita orang muslim di Indonesia tuh ya ya udah hal yang biasa gitu kan, udah kita biasa lakuin, tapi begitu ditanyain, "Hah, iya ya kenapa ya?" gitu. Jadi aku juga harus belajar lagi gitu biar bisa ngejelasin dengan bahasa yang sederhana gitu. Masya Allah, betul ya teh. Nah, pas Gitu. pertama kali banget teteh langsung pakai bahasa Jepang teh atau bahasa Inggris? Atau Bahasa memang Jepang teteh dari kebetulan karena aku oh, lulusan bahasa Jepang kuliahnya. oh, Masya Allah, berarti ini ya. Oh, teteh dulu kuliah di Indonesia berarti. Di Indonesia, iya. Oh, berarti Masya Allah ya, udah langsung mudah lah istilahnya ya. Karena kan biasanya kalau teman-teman yang ke luar negeri dan lain-lain yang beradaptasi itu pertama kali bahasa ya teh. Sampai Bahasa, mungkin kursus 1 tahun. Masya Allah, iya. berarti itu emang udah luar biasa. Berarti kalau misalkan dari kantor ataupun lingkungan kantor itu sendiri teh, gak ada sama sekali yang muslim selain teteh? Nggak ada, iya. Sendiri aja. Hmm. Berarti orang Indonesia pun sendiri di kantor itu. Saya pun satu-satunya, iya. Masya Allah ya, pengalaman Ramadan yang luar biasa ya udah 3 tahun. Berarti sekarang apa ya? Udah terbiasa atau masih oh gini ya? Atau masih kayak ada rasa-rasa gimana teh? Enggak sih, udah biasa sih, udah Ya. ya karena waktu 2017, 2018 pun puasa juga tetap di Jepang gitu. 2018 kebetulan dapat kesempatan pulang itu waktu menjelang Lebaran, tapi kan sempat puasa juga di Jepang gitu. Kemudian 2017 malah puasa dan Lebaran di sini. 2018 baru Lebaran pulang. 2019 pas pulang itu bukan pas Lebaran, jadi pas bulan lain gitu. Jadi puasa dan Lebaran pun tetap di sini gitu. Masya Nyambung ke Allah ya. 2020, 2021 gitu. Iya, Masya Allah. Nah, kalau untuk hal-hal lainnya ya Teh, mungkin Teteh di Hmm. sana tinggal apakah sendiri atau apa ya? Maksudnya tuh cuman temen yang baru kenal aja di sana atau ada kenalan Teteh juga yang ikut gitu ke Jepang? Sendiri berangkat bener-bener sendiri. Tapi di sini ya gitu, alhamdulillahnya kan ada senior dari zaman kuliah gitu, tinggal di sini juga. Kemudian ya di sini akhirnya kenalan-kenalan lah sama orang-orang Indonesia yang juga tinggal di sini, udah duluan tinggal di sini gitu kan. Jadi ya banyak lah gitu apa kenalan gitu sesama orang Indonesia walaupun berangkatnya sendirian gitu ya. Tapi tinggal pun sendiri. Masya Allah. Iya Teh, berarti benar-benar mandiri ya. Nah, Teteh sekarang Iya. kan bisa dibilang ya kalau mungkin di beberapa negara di Jepang sendiri itu COVID udah aman atau seperti apa, itu boleh dijelaskan juga. Dan rencana Teteh nih Lebaran sekarang kalau misalkan memungkinkan apakah bisa pulang atau bagaimana gitu. Oh iya, insya Allah minggu depan mau pulang sebenarnya. Jadi Lebaran insya Masya Allah tahun ini Allah. di Indonesia gitu. Karena COVID-nya juga udah jauh membaik ya dibanding tahun-tahun lalu.
Dan untuk vaksinasi kan juga udah banyak. Di Jepang sendiri kayaknya udah 78% gitu masyarakat Jepang udah vaksin sampai dosis ketiga kalau nggak salah. Kedua. Jadi yang booster pun udah jalan terus gitu kan. Jadi di luar pun suasana udah kayak sebelum pandemi sih, udah rame banget. Orang pada makan-makan, pada kumpul-kumpul gitu udah biasa gitu. Ya paling bedanya bermasker. Cuman karena di Jepang itu pakai masker itu nggak cuma saat pandemi ya, bahkan sebelum pandemi pun mereka biasa pakai masker gitu karena tiap tahun juga biasanya ada ini musim flu influenza di sini tuh biasanya. Oh iya. Memang mereka ada musim influenza, kemudian kalau menjelang musim semi kemarin itu bulan Februari sampai Maret ada musim apa ya bahasa Indonesianya, alergi serbuk bunga. Karena kan bunga baru mau Oh mekar. Nah, itu banyak tuh iya. orang Jepang kena alergi serbuk bunga gitu pada bersin-bersin sampai ya segala macam deh gitu. Jadi pakai masker tuh dari dulu orang Jepang udah biasa gitu. Jadi sekarang kayak Oh nggak ada. iya. Mm-mm. Berarti luar biasa ya. Maksudnya udah memang terkenal dengan kedisiplinannya ya di Jepang. Terus memang itu tuh Iya, udah terbiasa gitu. udah terbiasa Jadi, ya. jadi mungkin dari segi apa ya penanganan COVID pun udah mantap lah ya kalau istilahnya mah gitu. Kalau dari penanganannya, kalau menurut aku pribadi ya, dibandingkan dengan negara lain, mungkin kayak Taiwan, malah lebih bagus Taiwan kalau menurut aku tuh lebih lebih tegas gitu. Kalau pemerintah di sini mungkin karena konstitusinya ya negara-negara demokrasi gitu ya. Jadi pemerintah juga nggak punya kuasa untuk memaksa warga harus begini harus begitu. Jadi semua ujung-ujungnya itu cuma himbauan gitu. Cuman ya balik lagi karena masyarakat Jepang kan lebih banyak yang disiplin. Jadi walaupun hanya dihimbau itu sudah banyak yang patuh gitu. Walaupun ada yang nakal ya paling berapa persen lah gitu. Insya Allah. Nah ini teh nih kan karena perbedaan waktu kita ya, saya pun Iya, sudah di briefing. Insya Allah nanti teh ya. akan melaksanakan sholat dulu ya. Oh iya betul. Kira-kira ada waktu 6 menit lagi nih. Saya Iya, ingin satu pertanyaan lagi sambil oke. teman-teman ya nanti saat tetehnya sholat gitu. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya di chat. Nanti saya apa ya sebutkan biar teman-teman yang masih kepo akan hal-hal lain bisa langsung dikupas tuntas gitu ya sama tetehnya. Nah Boleh. pertanyaan apa ya? Mungkin ini ya enaknya di akhir ya teh, tapi gak apa-apa deh. Kira-kira nilai apa sih yang pengen ataupun teteh bagikan biar dari Jepang itu sendiri gitu ya, dari negara Jepang untuk orang Indonesia gitu. Kan kalau misalkan kedisiplinan biasanya semua orang udah tahu ya, tapi Iya. mungkin yang teteh baru rasain, tapi orang Indonesia tuh kayaknya belum tahu deh kayak gitu. Ada gak teh? Ah, apa ya? Kalau dari aku sendiri sih yang bikin apa ya, yang pengennya bisa diterapin gitu ya di Indonesia gitu ya, yang bisa dicontoh lah gitu, ambil contoh baik dari Jepang itu mungkin dari pendidikan anak-anak usia dini gitu. Jadi sebelum SD, usia-usia playgroup atau TK lah gitu. Di Jepang itu menurut aku di situ pendidikannya bagus banget. Jadi anak-anak itu benar-benar ditanamkan nilai-nilai moralnya lah gitu ya, mulai dari tanggung jawab, suruh bersih-bersih kelasnya sendiri, kemudian apa ya, ya gimana cara bersosialisasi sama teman gitu, kemudian ya macam-macam lah ya nilai-nilai moral yang dasar gitu. Nah itu tuh benar-benar ditanamkan sampai mereka SD pun masih fokusnya ke situ gitu. Jadi begitu sudah dewasa jadi udah terbawa kan. Nah aku sih bagus banget gitu. Jadi anak kalau ada salah gitu ya harus ditegur gitu loh, bukan bukan namanya juga anak kecil gitu kan masih banyak ya kadang di Indonesia kayak gitu gitu atau Ya mungkin betul. ada anak mungkin ngomongin soal apa ya hal-hal yang dewasa gitu mungkin joget dangdut atau apa gitu malah dianggap lucu kayak gitu sih. Iya betul. Kalau di sini kan ya sesuatu yang bukan untuk anak ya nggak boleh gitu loh. Jadi menurut aku sih itu ngefek banget ya untuk karakter ketika mereka dewasa gitu. Makanya mungkin orang Jepang bisa disiplin, bisa bisa bersih kayak gitu tuh ya karena sejak kecilnya dididik seperti itu gitu. Luar biasa ya, ya itu memang hal mungkin ya mulai dari diri kita ya Ih, apa ya untuk anak-anak nanti gitu. Nah ini betul. poin penting banget ya teman-teman yang di-sharingkan oleh Teteh Tesista ya Iya, dipanggilnya Tesista gitu untuk kita semua.
Nah, ini udah banyak banget pertanyaan, tapi kita kasih dulu waktu ya, Teh Sista, Ya, untuk sholat lebih dahulu. Mangga, Teh Sista, insya oke. Allah nanti, Nanti aku join lagi gitu ya. iya, insya Heeh. Allah nanti saya invite lagi, atau Teteh juga bisa nge-request langsung gitu, Teh, karena Heeh. kan nggak tahu ya, wah, Teteh selesainya kapan, kayak gitu. Iya. Nah, insya Allah nanti saya skip juga. Ya, Oke, ini Mangga, Teh, berarti aku out dulu ya. Gimana sih caranya? Oke, bentar. Maaf, baru di pertama mix kali aja, live. Teh. Gak Langsung apa-apa, di. Teh, sama-sama Oke, belajar, saya juga. oke. Coba ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, udah beberapa apa penanya nih, luar biasa. Insya Allah nanti akan di-sharingkan. Nah, sebelumnya gitu ya teman-teman, saya juga minta waktu selama 3 menit untuk nge-opin dulu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang masih menyimak, mungkin yang baru menyimak juga gitu, boleh nih apa ya, kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kita review lagi. Begitu teman-teman, dan mungkin teman-teman juga ada yang belum sholat, silahkan gitu ya untuk menunaikan dulu ibadah sholat asarnya. Dan yang menunggu sambil live ataupun on live ini gitu ya, silahkan diisi dengan zikir, bisa juga dengan tilawah dan saling mendoakan. Begitu teman-teman. Masya Allah. Nah, sambil menunggu ya teman-teman, mungkin nih, oh udah apa ya teman-teman juga mungkin nanti ada yang join lagi ya. Perkenalan lagi nih, perkenalkan saya Nuraini Lubis, sebagai sekarang saya volunteer ya di salah satu Synergy Foundation kayak gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin gitu ya, yang ikut live kali ini belum tahu apa sih Synergy Foundation, atau mungkin yang udah apa ya, lebih pada tahu apa itu Sinergi Foundation kayak gitu. Nah, teman-teman bisa sharing juga nih, udah tahu atau belumnya gitu ya tentang Sinergi Foundation itu sendiri. Nah, berhubung dengan Ramadan gitu ya, Alhamdulillah Sinergi Foundation kali ini gitu memiliki beberapa program, yang programnya itu bernama atau berjudul Ramadan Produktif gitu. Jadi untuk teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk apa ya, bergabung dalam kebaikan, salah satunya di wadah ini gitu ya, di Sinergi Foundation, dengan Ramadan Produktif ini gitu ya. Nah, di program-programnya itu ada banyak teman-teman. Salah satunya ya, ada untuk program Buka Saum Indonesia, ada juga program Buka Saum untuk Palestina, ada juga THR untuk pedagang, ada juga kado ataupun bingkisan lebaran untuk Indonesia dan juga untuk Palestina. Jadi untuk teman-teman yang ingin berdonasi gitu ya, berapapun teman-teman ya, karena kan namanya di Ramadan ini gitu, apa ya, sekecil kebaikan pun akan dilipat gandakan gitu ya. Silahkan gitu untuk berdonasi. Nah, insya Allah kalau teman-teman bingung cara donasinya, bisa DM IG ini gitu, atau bisa juga dilihat postingan-postingan Sinergis Foundation, itu ada cara-cara untuk kita berdonasi. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya gitu ya, sebelum masuk dengan tes sista lagi gitu ya, pasti teman-teman juga kepo banget ya, udah banyak juga nih penanya-penanya yang lain. eh Mungkin ada yang ditanyakan tapi nggak tentang tes sista gitu, biar saya bisa menjelaskan hal lain. Atau mungkin ya kalau tentang Sinergi Foundation ini udah pada paham ya, udah pada ini banget lah, insya Allah. Nah, mohon bersabar ya teman-teman. Atau mungkin saya jelaskan lagi ya, kenapa sih kita harus sedekah atau mungkin berzakat ke sebuah lembaga ya. Jujur, ini jadi cerita, cerita dan sharing ya. Salah satu saya background adalah mahasiswa teknik ya, mahasiswa teknik, yakni mahasiswa teknik energi. Namun saya jadi volunteer gitu ya, sambil sekarang masih apply-apply kerja, dan insya Allah mohon doanya gitu ya, pengen S2 gitu. Itu tuh ingin jadi volunteer gitu ya, salah satunya di lembaga zakat infak sedekah. Kenapa sih saya ingin jadi volunteer di sana? Karena ya teman-teman, saya tuh sangat kurang gitu ya keilmuan tentang yaitu zakat, infak, sedekah kayak gitu. Dan saat diperdalam ya, itu tuh adalah hal luar biasa gitu. Bahkan Islam berjaya sampai ratusan tahun itu gitu ya. Salah satunya kan kuat secara finansial ya, ataupun, nah, kenapa sih kuat secara ekonomi?
Salah satunya yakni pengumpulan zakat infak sedekah yang optimal, teman-teman. Bahkan dulu tuh mustahik ataupun orang-orang yang apa ya, orang-orang yang wajib menerima zakat ataupun yang bisa dibantu gitu ya, nggak ada gitu ya di Muslim tuh. Orang Madinah misalkan mau ke Mekah gitu ya, nyari orang-orang yang harus dibantu. Ternyata orang Mekah juga ke Madinah buat nyari orang-orang yang bisa dibantu. Tapi gitu di Indonesia kita tuh sangat banyak ladang dakwah ataupun hal yang harus digarap gitu. Masih banyak orang-orang yang harus kita bantu gitu. Mungkin kita berpikir saya mah zakatnya ataupun berbaginya di tempat sekitar kayak gitu ya. Saya pun dulu berpikir seperti itu ya teman-teman karena kan apa ya konsepnya gitu. Kalau kita berbagi, kalau kita membantu ya yang paling terdekat saja gitu ya. Namun teman-teman ternyata ada hal lain istilahnya kalau teman-teman zakat ataupun sedekah, coba bikin pos-pos yang enggak hanya satu pos. Artinya teman-teman bisa infak ke sedekah, infak ke sedekah, infak ke lembaga, bisa juga infak ataupun sedekah ke daerah sekitar kayak gitu. Jadi kalau apa ya, kalau kata guru saya, untuk sedekah atau untuk kebaikan itu bukan atau tapi dan gitu ya. Saya pengen sedekah ke A dan ke B gitu. Terus kenapa harus ke lembaga zakat gitu ya? Karena pertama gitu ya, si penyalurannya itu pasti lebih tersasar ataupun terarah gitu ya, tepat sasaran. Selanjutnya, efek dan dampaknya akan lebih luas dan lebih besar kayak gitu. Seperti halnya apa ya? Sekarang tuh tabungan ataupun rekening yang masih ada gitu ya dari dulu. Itu kan berawal dari wakaf apa ya salah satu sahabat Nabi dan Rasul kayak gitu ya. Nah itu pun apa ya hanya pertama kali wakaf tuh untuk sebuah pasar. Dari pasar itu terus berkembang memajukan roda ekonomi sehingga bisa membuka ataupun apa ya membangun pendidikan. Setelah pendidikan dan itu pun istilahnya mah apa ya jadi dari satu hal merembet ke hal-hal lainnya kayak gitu. Nah, insya Allah gitu buat teman-teman juga yang mungkin masih bingung gitu ya, lembaganya lembaga mana sih? Kalau saya mau infak zakat dan sedekah, boleh ke Sinergi Foundation kayak gini. Nah, terus ini ada yang nanya ya, volunteer di Sinergi Foundation itu aktivitasnya gimana aja, Kak? Aktivitasnya banyak. Jadi ada volunteer itu yang saya tahu aja ya, karena saya pun baru Ramadan ini sih gabung kayak gitu. Yang pertama itu ada yang di program. Kalau yang di program itu penyaluran ya. Jadi teman-teman volunteer di Sinergi Foundation itu ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, penyaluran kita pun nggak hanya di satu tempat, nggak hanya di Jawa Barat atau mungkin di Bandung gitu ya. Tapi dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Nah, untuk saya yang di Bandung sendiri, kalau misalkan nanti penyaluran itu tuh biasanya ke daerah-daerah Jawa Barat yang memang tertinggal. Artinya tertinggal tuh yang rawan kemiskinan dan juga rawan akidah. Maksudnya rawan akidah apa sih? Kita tahu ya teman-teman atau teman-teman pun pernah mendengar kayak gitu. Ada yang menggadaikan akidahnya hanya untuk 2 dus Indomie gitu ya. Bukan Indomie itu ya. Mie gitu. Itu kan merek ya. Nah, itu. Nah, jadi volunteer itu salah satunya untuk penyaluran program. Kita juga ngebahas program. Terus juga ada juga funding ya atau fundraiser yang kita tuh menghimpun atau mencari donatur dan masih banyak lainnya. Nah, salah satunya juga ini ya sharing-sharing inspirasi inspirasi sinergi gitu ya dari berbagai negara. Itu juga salah satunya ada aktivitasnya oleh volunteer ataupun diisi oleh volunteer kayak gitu. Saya baca lagi ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, di mana sih alamat Sinergi Foundation? Alamat Sinergi Foundation tuh ada dua. Yang pertama itu di Pasir Kaliki ya, nomor 143. Teman-teman bisa datang langsung, mungkin nanti bisa sharing-sharing langsung ya sama akang teteh yang ada di sana gitu ya. Yang kedua itu ada gedung wakafnya di Cikutra, di Jalan Sidomukti gitu. Saya juga baru-baru sih, karena kan baru gabung juga ya. Tapi kalau teman-teman searching gitu ya, Sinergi Foundation, insya Allah itu muncul langsung gitu ya, langsung pakai Maps, jauh nyampe. Terus kalau itu yang satu lagi gedung wakaf, Sinergi Foundation, insya Allah juga akan sampai gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Kalau ini insya Allah nanti akan dijawab oleh Tesista. Tentunya teman-teman. Alhamdulillah Tesista ini ada. Insya Allah. Alhamdulillah. Selesai teh.
Udah. Masya Allah. Teman-teman udah gak sabar nih Teh sama pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah. Langsung saya ini aja ya, bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, bentar kita scroll lagi Teh. Yang pertama, karakter warga Jepang itu gimana? Boleh dong sharing katanya. Boleh, Kara, apa ya, gak tahu lah, no, underscore skin 09. Silahkan Teh. Karakter sebenarnya terlalu luas ya. Maksudnya balik lagi tergantung orangnya. Cuman secara umum sih yang kelihatan beda banget mungkin sama orang Indonesia ya kalau dibandingkan dengan orang Indonesia itu agak susah untuk akrab gitu untuk sama orang asing. Jadi mereka baik gitu, mereka ramah, tapi nggak bisa langsung apa ya? Kalau orang Indonesia kan kayak baru kenal tuh bisa langsung wah gitu kan rame gitu. Kemudian eh, bahkan kalau misalkan cocok, maksudnya ngobrolnya nyambung, bisa langsung curhat-curhat atau segala macam itu kan hal yang normal gitu ya. Nah kalau Jepang tuh susah banget gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk mereka bisa apa ya, yang membuka diri lah gitu untuk cerita mungkin masalah pribadi atau cerita tentang keluarganya gitu. Nggak bisa ketemu sekali dua kali langsung akrab gitu tuh agak susah gitu. Mereka karena gini, karena orang Jepang punya konsep ada namanya uchi dan soto. Uchi itu artinya dalam, soto itu artinya luar gitu. Jadi mereka membedakan nih, kalau sama orang dalam, maksudnya circle dalam, mungkin keluarga gitu, atau teman-teman yang udah lama berteman gitu ya, mungkin sejak zaman sekolah gitu, mereka bisa nih apa adanya gitu, cerita-cerita segala macam masalah pribadi. Tapi kalau untuk orang luar yang termasuk orang luar itu ya rekan kerja atau temen tapi yang cuman sekedar eh, apa ya ya ketemunya mungkin bisa berapa bulan sekali kayak gitu atau mungkin cuma sekedar kenal di sosial media gitu mereka nggak akan tuh bisa akrab gitu ya sampai cerita-cerita masalah pribadi mereka gitu jadi memang ada apa ya ya mereka sangat membedakan lah perlakuan antara mereka ke orang dalam sama mereka ke orang luar itu bisa beda gitu Masya itu Allah. sih yang paling kelihatan gitu. Masya Allah ya. Memang ya, karena kalau orang Indonesia mah, kalau bahasa Sundanya mah someh gitu ya. Iya Antara benar-benar itu. someh nggak tahu SKSD juga gitu ya Teh ya. Iya. Tapi ya berbeda ya Tapi itu teman-teman. Jadi bagusnya sih nanti justru di situ sih kalau menurut aku ya orang Indonesia gitu. Makanya eh apa kayak jadi pernah ada cerita nih. Jadi kan waktu tahun berapa ya sekitar 2018 kalau nggak salah, aku tuh baru ketemuan sama teman-teman Indonesia yang jadi guide di sini, tour guide gitu. Kan banyak tuh orang Indonesia yang jadi tour guide di sini ya. Nah, terus aku ketemu mereka itu ketemu untuk pertama kalinya, kemudian langsung makan bareng, kemudian mereka ngajakin karaoke, ya udahlah ayo gitu kan. Nah, itu kita berberapa ya? Lumayan lah bertujuh atau berdelapan gitu. Nah, itu ada orang Jepang, dua orang yang ikut. Orang Jepang ini juga tour guide gitu. Jadi pengen tahu gitu loh, pengen sharing aja gitu kan. Kalau tour guide orang Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, waktu itu kita padahal sama-sama baru pertama kali ketemu gitu kan, tapi udah rame gitu kan, wah cerita-cerita apa gitu, terus karaoke nyanyi-nyanyi, heboh lah pokoknya gitu kan. Nah orang Jepangnya ini bingung gitu ngeliat kita gitu, mereka nanya, kalian nggak minum alkohol kan? Enggak, kita nggak ada yang minum alkohol, tapi kok bisa heboh banget gitu, gitu. Karena orang Jepang itu budaya mereka kalau untuk heboh begitu, maksudnya akrab gitu tuh, mereka harus minum dulu gitu, baru bisa lepas gitu loh. Kalau orang Indonesia kan enggak ya. Kayak baru kenal baru ini kalau udah cocok ya udah gitu kan udah kayak kenal lama gitu itu sih. iya ya betul banget. Apalagi istilahnya kita di apa ya, di negara orang ketemu Iya orang, iya oh Indonesia tuh ya udah klop aja. iya. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan terjawab ya yang penanya tadi. Sekarang ada pertanyaan lagi Teh. Biasanya suka masak apa sih Cina kalau buka puasa di Jepang? Makanan-makanan Jepang atau suka masakan Indonesia juga kayak gitu?
Kalau aku kebetulan lidahnya lidah Indonesia banget. Jadi Hmm. agak susah juga gitu, sering pengen masakan Indonesia gitu kan. Masakan Jepang kurang cocok, paling yang aku suka tuh ramen. Karena mirip-mirip Indomie lah ya rasanya, mirip-mirip Ya. mirip-mirip mie instan Indonesia gitu. Jadi aku paling sering makan ramen ya ada halal ramen di Tokyo tuh ada beberapa gitu kan. Selain itu ya paling kalau di rumah masak yang gampang-gampang sih kayak nasi goreng gitu atau telur diapain gitu. Atau sering juga dapet ini, dapet apa kiriman masakan dari itu ibu-ibu Indonesia yang tinggal di sekitar rumah kan banyak tuh mereka rata-rata udah berkeluarga. Jadi mereka yang sering masak itu bagi-bagi aku dapet gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya teh. Mm-mm. Ada lagi, bentar teh. Kita tanya. Ini dari saya mungkin ya teh. Kalau misalkan Mm-mm. apa ya di masjid-masjid itu ada apa ya? Kayak buka bersama kan ya? Itu berarti ada Iya, juga yang atau inisiatif orang Indonesia ngadain dan kayak ngasih atau ngadain makanannya gitu teh. Kan kalau di kita masjid-masjid di kita seenggaknya ada takjil kayak gitu. iya, Di iya, sana iya. ada. Ada waktu itu aku pernah sebelum pandemi ke Masjid Indonesia Tokyo itu nggak tahu ya mungkin dari panitianya gitu mereka yang nyediain takjil ada kayak es buah gitu terus gorengan gitu apalagi ya, ya rata-rata takjil pada umumnya lah gitu biasanya kalau masjid besar Masjid Indonesia Tokyo kan cukup apa ya sudah lama berdiri gitu ya di Jepang lumayan lah gitu jadi mereka mungkin udah ada panitianya juga apa ya istilahnya tuh apa sih kalau panitia masjid gitu ya itulah PKM gitu ya. iya kayaknya gitu mereka yang ngurus gitu terus ada juga salah satu temen yang juga sering main ke masjid bukan Ikebukuro, masjid Kabukicho di Shinjuku. Itu masjidnya kecil banget, lebih kayak musola mungkin ya, tapi masjid sih gitu. Nah, kalau di situ biasa mereka pada ini apa bawa makanan juga gitu. Mungkin dari panitianya juga ada nyediain, tapi mereka yang datang pun pada bawa gitu. Biasa yang ibu-ibu itu tadi, mereka masak di rumah, kemudian dibawa gitu rame-rame gitu untuk dimakan rame-rame di masjid. Gitu sih. Ini pertanyaan lagi Kak Teh jadinya. Makanan khas Jepang yang biasanya orang Jepangnya sendiri makan apa gitu, khususnya kalau buat buka puasa. Mungkin Teteh punya kenalan gitu orang Jepang yang saum ya. Nah, kira-kira makanan berbukanya tuh apa sih gitu? Kalau misalkan di kita kan kolak gitu, atau mungkin gorengan juga. Kalau Jepang Orang Jepang makan kayaknya makan aku punya biasa kenalan aja. orang Jepang yang muslim itu cuma satu. Kebetulan Mhm. itu juga ibu-ibu dan tapi dia menikah sama orang orang mana Bangladesh kalau nggak salah. Jadi Hmm. orang Bangladesh, istrinya orang Jepang tapi sudah mualaf udah berapa puluh tahun gitu kalau nggak salah. Dan setahu aku sih aku pernah apa namanya datang ke pernikahan eh, putranya gitu kan. Itu mereka nyediainnya sih makanan-makanan kayak India gitu, karena mungkin suaminya orang Bangladesh kali ya. Jadi lebih ke situ sih makanan-makanannya. Kalau untuk makanan Jepang sendiri karena yang halal juga sangat sedikit ya. Jadi agak susah gitu. Kebanyakan sih kalaupun yang muslim ya ya itu tadi biasanya mungkin suami atau istrinya orang mana gitu. Jadi makanannya pun kebawa gitu ke Mengikuti negara. ya. Mm-mm. Hmm, berarti memang nggak apa ya karena memang apa ya dari segi kan Indonesia memang mayoritas Muslim jadi sudah Iya, terbentuk dengan sendirinya ya Ramadan tuh ada ciri khasnya gitu sedangkan di iya, Jepang kan jadi mengikuti aja sesuai dengan apa ya, kehidupan sehari-harinya gitu ya Teh ya. betul. Masya Allah ya kebayang gitu kalau saya pribadi ya ngekos ya Teh saya masih ngekos Mhm. di Bandung karena baru lulus apa ya kangen gitu masakan mama gitu mas kalau di Iya, saum-saum ini katanya ini udah 3 tahun di Jepang kalau nyari makanan halal aja susah luar biasa ya nanti pulang masya Allah deh kalau kata orang Sunda mah mamayu gitu teh. iya mau mayu banget takutnya kebablasan nanti. Nambah Gak berapa apa-apa kilo teh enak. kapan lagi ntar kan. Gitu ya teh. Masya Allah nih teman-teman juga masih banyak yang stay ya teh ini ada pertanyaan lagi teh orang Jepang ada yang mancing jet pump juga gak sambil mandi katanya. Ah, apa itu? Aku aja nggak tahu. Saya juga agak berpikir nih teh mungkin hmm, apa ya nggak tahu Nggak Kang tahu. Randy maksudnya gimana ya Kang
Gimana Atau sih? kalau kalau saya sederhanakan pertanyaannya mungkin ya, walaupun entah sama tujuannya atau enggak, orang Jepang ada yang ini enggak, ada yang mancing enggak, tahu itu aja deh. Ya banyak Ada lah. mungkin. Ada. Ini biasanya kalau musim panas di Jepang kan banyak banyak Mhm. sungai tuh. Di Tokyo juga banyak gitu kan sungai-sungai yang kecil, yang gede gitu. Nah, kalau musim panas tuh biasanya keluarga gitu yang punya anak kecil biasanya turun gitu ke sungai terus pada nangkepin serangga atau mancing juga gitu di sungai Oh, gitu. kayaknya tadi salah baca deh teh. Mancing jet pump tuh apa ya? Tapi ini Enggak, tuh sebelum mandi. Hmm, sambil manis. pompa gitu. Kayak gini mungkin teh. Gak tahu ya, mudah-mudahan tidak salah. Tapi kalau salah ini mau jadi pertanyaan saya. Kan kalau di Indonesia itu teh, kalau pakai pompa gitu ya, kadang sih Mm-mm. airnya enggak ke ini mungkin ya. Enggak ke Pompa air sedot. gitu. Heeh. Nah, ini tuh dipancing dulu gitu, biar airnya mungkin naik atau gimana ya? Sebelum mandi gitu. Nah, kalau Enggak di ya? Jepang itu kan airnya terpusat ya dari Iya. apa ya istilahnya kalau di Indonesia kayak ada pumpnya gitu kan. Jadi kita nggak punya ini nggak punya apa sih pompa air. Oh. Semua udah tersenter gitu terpusat gitu. Paling waktu aku awal pindah ke sini kan awal masuk apartemen tuh kan yang diurus banyak ya. Kita harus telepon ke apa PLN Jepangnya gitu, kemudian ke perusahaan gas, termasuk perusahaan air gitu. Jadi telepon minta disettingin gitu, maksudnya didaftarin gitu. Terus mereka nggak tahu deh ngapain gitu ya, utak-utak tapi nggak lama, ya udah airnya nyala semua gitu. Dan sampai sekarang Oh. nggak pernah ada masalah sih air mampet atau apa gitu nggak pernah. Masya Allah. Ya, mungkin mungkin itu ya teh pertanyaannya, mudah-mudahan Mungkin nggak ya, salah. Kalau nggak aku juga, juga nggak tahu. ya kalau nggak juga itu jadi pertanyaan saya aja gitu ya. Oh, kalau dari itu mah mungkin apa ya teh? Saya juga bukan berpikir ya, kita tahu lah ya, Jepang kan teknologi, kemajuan teknologinya luar biasa ya. Jadi istilahnya mah kalau di Indonesia mah ada aja gitu ya, orang tuh yang emang masih kesusahan air gitu ya, buat mandi aja harus ABCD. Nah di Jepang mah alhamdulillah enggak gitu ya teh ya. Kalau khususnya di Tokyo ya karena aku tinggal di Tokyo sih setahu aku nggak ada sih ya. Kecuali Iya ya, mungkin kota untuk besar. yang homeless ya karena tetap aja ada yang apa tunawisma gitu tetap ada walaupun jumlahnya Mm-mm. sedikit. Tapi kalau yang di rumah-rumah di apartemen itu sih semua sudah terjamin sih kalau aku pikir ya gitu. Berarti alhamdulillah ya teman-teman. Ya, Kita lihat dulu teh. paling jangan sampai telat bayar aja, ntar takutnya diputus. Ini ada lagi teh, Mm-mm. yang bertanya, tapi saya juga kurang paham pertanyaannya. Katanya tuh Apa tuh? yang dimaksud dalam bahasa Jawa ngangsu. Oh, atau mungkin itu apa ya? Bukan Oh, pertanyaan. ngangsu. Oh, aku tahu ngangsu itu yaitu ngambil air di sumur gitu bukan? Oh, Tapi di sini oh nggak ada mungkin sumur. Yang tadi iya mungkin benar. dia nangkepin yang masalah pompa air itu mungkin. Siap-siap berarti terpecahkan ya pertanyaan yang tadi. Alhamdulillah. Mau nanya juga Cena, kalau misalkan kerja di sana itu selain bahasa gitu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Budaya lokal sih harus tahu dulu karena eh ya itu lumayan beda ya sama Indonesia gitu. Jadi harus tahu dulu di sini itu orangnya pola pikirnya seperti apa gitu. Karena kan gimana pun juga kita yang sebagai pendatang ya mau nggak mau kita yang harus beradaptasi gitu loh. Nggak bisa maksa orang Jepang yang harus ngikutin pola pikir kita gitu kan. Jadi itu harus harus kita harus cari tahu dulu lah gitu sebelum berangkat gitu biar nggak kaget sih untuk meminimalisir culture shock aja gitu karena di sini itu banyak orang Jepang yang terkenal micromanaging gitu. Mereka Hmm. detil gitu ya. Biasanya bos ke bawahan tuh kan nanya-nanya ini gimana, ini harus dijabarkan begini begini begini. Nah, itu kadang ada aja yang kaget gitu kok segininya banget gitu kan. Kerja kok sampai detil banget gitu. Nah, kalau nggak terbiasa kan pasti kaget dan bingung gitu. Harus dijabarkan segimana lagi sih gitu. Mungkin buat kita udah cukup nih gitu, tapi untuk orang Jepang enggak ini kurang, harusnya bisa begini 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 gitu. Nah, itu paling bisa ya sekarang kan tapi zaman udah canggih ya.
Di Hmm. YouTube juga ini udah banyak itu tips-tips kalau kerja sama orang Jepang seperti apa gitu. Nah, itu lebih banyak cari info aja sih di situ gitu sebelum kerja di sini. Terus masih banyak sebetulnya teh ya pertanyaan, tapi ini coba saya bacain lagi. Apakah tadi mungkin udah agak kejawab ya, tapi pengen dijelasin lagi. Apakah ada kesulitan dalam mencari tempat makan di sana gitu? Terus apakah ada penandanya gitu teh, kayak di Indonesia halal sama non halal kayak gitu? Cukup sulit, cuman beberapa tahun terakhir sudah jauh lebih mendingan ya dibanding katakanlah 10 tahun ke belakang gitu mungkin jauh lebih sulit gitu kan. Karena dari pemerintah Jepangnya juga sebelum pandemi mereka itu kan Mhm. memang apa nyeting target untuk eh, wisatawan asing itu kan cukup tinggi. Karena Jepang kan orang dari seluruh dunia tuh pasti ada aja gitu loh. Banyak gitu yang pengen ke Jepang, bahkan yang udah pernah pun pasti pengen datang lagi gitu. Nah, termasuk wisatawan muslim itu dari Indonesia dan dari Malaysia biasanya tuh banyak banget gitu yang ke Jepang kan. Jadi untuk memfasilitasi wisatawan, mereka banyak tuh buka resto halal atau minimal muslim apa muslim friendly lah gitu ya. Mhm. Kemudian toko-toko apa toko-toko Asia gitu kayak supermarket Asia, India gitu juga udah lumayan banyak gitu. Jadi dibilang sulit ya cukup sulit karena mungkin ini ya jaraknya kan jauh karena jumlahnya terbatas dan biasanya di pusat kota kan yang banyak wisatawan gitu. Jadi kita-kita yang tinggal agak minggir-minggir tuh ya mau nggak mau harus naik kereta sampai 1 jam, 1 jam setengah gitu cuma untuk belanja daging halal misalnya. Terus kalau mau makan juga kan makanan halal walaupun dibilang ada beberapa tapi itu tadi jaraknya kan jauh-jauh. Jadi harus kita agak-agak ini ya effortnya tuh lebih besar lah gitu. Tapi di Tokyo sih udah jauh lebih enak sih ya daripada mungkin di kota-kota lain yang bukan kota wisata itu lebih sengsara kayaknya kalau untuk nyari makanan halal ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi salah satu yang harus dipersiapkan juga ya teh ya. Seenggaknya bisa masak. Betul. Iya, seenggaknya bisa Jadi masak dan ya itu kalau mau ya cari di kota besar antara Tokyo atau Osaka itu udah banyak sih yang halal di situ gitu. Masya Allah. Karena sebetulnya teh masih banyak ya yang mau ditanyakan gitu ya. Apalagi mungkin Hmm. teman-teman yang udah punya planning pengen ke Jepang, mungkin juga kayak misalkan apa ya kayak cara-caranya yang lebih detail gitu. Tapi ya luar biasa waktu kita terbatas gitu ya teh. Mungkin ada Iya. satu pertanyaan lagi dan nanti teh bisa juga closing statement ya teh atau tips Mm-mm. trik gitu dari teh. Nah teh pertanyaannya dari saya ya. Kalau dari Iya. teman-teman saya udah apa ya udah scroll scroll entah nggak kebaca atau mungkin apa mohon maaf ya teman-teman. Nah dari saya pribadi gitu teh kan pasti ya banyak salah satunya di Indonesia sendiri gitu ya orang-orang yang memang di luar gitu ya salah satunya teteh kan di Jepang gitu. Nah selain bekerja ada juga yang kuliah gitu. Nah tips dan trik dari teteh gitu ya apalagi yang istilahnya mah eh, apa ya kan kalau teteh sendiri juga nggak disangka ya ke Jepang gitu Iya. nggak dipersiapkan. Nah awal memulainya tuh kayak gimana sih apalagi misalkan hidup mandiri dan lain-lainnya kayak gitu teh. eh Waktu aku pindah tuh yang paling untuk persiapan yang paling apa ya, paling gampang gitu ya, tanya-tanya aja gitu ke orang yang udah ada duluan di negara itu gitu. Kebetulan Hmm. memang udah ada kan seniorku beberapa orang yang tinggal di Jepang gitu. Jadi aku intens tuh tanya-tanya ke mereka gitu kan. Nanti prosesnya gimana gitu. Terus cari apartemen tuh caranya gimana gitu-gitu kan kita nggak tahu ya nggak punya bayangan sama sekali Betul. gitu. Terus biayanya berapa. Nah, jadi kan kita punya bayangan nih bisa bisa estimasi gitu kita perlu bawa uang berapa gitu. Itu sih terus begitu udah sampai aku langsung cari komunitas di Facebook. Di Facebook tuh eh, sebenarnya masih banyak ya yang aktif gitu, terutama yang di grup-grup gitu. Jadi kalau di Jepang sendiri ada yang namanya Indonesian Community in Japan, itu ICJ nama grupnya di Facebook. Itu mereka aktif tuh sering sharing-sharing info soal pekerjaan, soal kehidupan sehari-hari, atau ada info update apapun itu gitu. Itu banyak yang di situ gitu.
Terus mereka juga sering diskusi gitu. Nah, aku sering tuh waktu awal-awal juga kan ngecek gitu ya, oh kayak gini gitu. Atau kadang kalau memang perlu nanya gitu ya untuk ke orang yang sudah lebih berpengalaman kan bisa nanya di situ, nanti ada yang jawab kayak gitu sih. Jadi Hmm. banyak-banyakin ini aja sih koneksi. Menurut aku itu penting ya, karena kita benar-benar sendiri. Kalau kita nggak tahu apa-apa kan susah ya, walaupun misalkan dari bahasa udah nggak ada masalah nih, aku juga bisa gitu kan bahasa Jepang. Aku nanya-nanya ke orang kantor kan cuman bisa tanya seputar kerjaan aja kan. Kalau untuk masalah pribadi sampai nanti apartemen gimana dan lain sebagainya kan itu tadi, karena orang Jepang kan ada batasan itu tadi ya. Agak susah gitu loh kalau mau nanya sampai sedetil itu kan takut mengganggu gitu loh. Mereka juga namanya di jam kerja mau ngobrol hal selain kerjaan tuh nggak bisa berlama-lama kalau di Jepang gitu. Jadi nggak enak kan. Jadi mendingan kita tanya ke sesama orang Indonesia gitu. Kita yang pintar-pintar cari komunitasnya gitu. Hmm, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang punya niatan, berniat gitu atau punya plan untuk keluar negeri gitu ya, itu cari salah satunya kenalan ya komunitas dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga dari pertanyaan apa jawaban yang tadi ya Teh, satu hal lagi, apa ya? Mungkin ada teman-teman yang pengen ke Jepang juga, apakah diperbolehkan? Misalkan nanti tanya-tanya ke Teteh gitu, apakah Teteh keberatan atau Boleh. mengganggu atau gimana? Nggak masalah. Sering kok ada yang DM tanya apa gitu. Kalau misalkan memang aku bisa jawab ya aku jawab gitu. Kalau memang bukan bidang aku gitu ya, aku kurang tahu ya. Ya paling aku ini aja apa namanya referensi aja. Misalkan tanya ke siapa gitu sih. Hmm. Masya Allah, makasih banyak Teteh. Mungkin Sama-sama. itu ya Teh, Iya. dari apa ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah teman-teman ini udah Tetehnya udah welcome banget ya buat teman-teman yang memang ingin gitu ya, entah itu kuliah atau kerja. Katanya tadi Tetehnya nggak apa-apa banget kalau mau tanya-tanya. Nah dari Teteh sendiri mungkin ada closing statement atau apapun Teh untuk penutupan. Apa ya? Belum disiapkan Teh. Iya. Tiba-tiba ditanya Gak jadi apa-apa. ya intinya banyak ini aja sih, banyak sebelum mengunjungi suatu negara, bukan cuma untuk menetap ya, mau sekolah ataupun kerja, bahkan untuk traveling sekalipun, itu kita harus tahu dulu gitu loh budaya lokal di negara tujuan itu seperti apa gitu. Karena kita kan membawa identitas negara gitu kan, membawa identitas Indonesia gitu ketika kita ke negara lain gitu loh. Beberapa kali gitu aku lihat gitu kan ada sebelum pandemi turis Indonesia yang nggak tahu mungkin belum 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 cari tahu gitu ya budaya di Jepang seperti apa, terus jadi agak nyeleneh lah katakanlah begitu ya, terus jadi diliatin kan nggak enak gitu loh. Itu Iya betul. gimana ya, maksudnya kan kita sebagai orang Indonesia kan mau ngejelekin orang Indonesia sendiri juga nggak enak gitu, tapi ya orang Jepang jadi, karena orang Jepang tuh nggak, bukan tipe orang yang bakal langsung negur gitu. Mungkin beda kalau negara-negara apa ya, mungkin Western Amerika dan sekitarnya itu mungkin lebih lebih apa lebih blak-blakan gitu ya. Kalau orang Jepang kan enggak, mereka nggak akan negur, nggak akan gimana gitu, tapi diliatin, diem, ntar tau gibah di belakang gitu. Masya Allah. Kan nggak enak gitu loh, maksudnya orang orang mana Iya nih, orang betul. negara mana nih gitu kan, pasti jadi jelek juga gitu. Masya Gitu Allah. sih. Oke. Nah, gitu ya teman-teman, sangat banyak sekali hikmah yang bisa diambil gitu, apalagi buat teman-teman nih yang ingin berkeliling dunia gitu ya, khususnya di Jepang Iya. itu sendiri. Nah, mungkin itu ya Teh, terima kasih banyak Iya, atas segalanya sama. gitu, atas segala waktunya. Mohon maaf juga dari saya pribadi Teh, saya juga baru pertama kali gitu ya ini. Oh, Langsung juga kan ya ketemu Teh ya, Masya Allah. Nanti juga saya selalu pengen tanya-tanya gitu. Mohon maaf boleh. dari saya pribadi gitu dan terima kasih banyak dari kami Sinergi Foundation kayak gitu Teh. Dan hati-hati gitu Teh rencananya yang mau pulang gitu ya Iya, dan nanti juga mohon selamat datang doanya. kembali ya, selamat datang kembali di Indonesia dan mohon Ya, doanya juga untuk teman-teman di sini yang punya niatan ke Jepang mudah-mudahan bisa segera menyusul Teteh. amin. Ya Semoga Allah, amin. dimudahkan semua urusannya. Iya. Mungkin saya izin penutupan aja ya Teh ya, nggak Iya, apa-apa. boleh, boleh. Mm-mm. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Inspirasi
apa inspirasi sinergi di berbagai negara, salah satunya di Jepang ini alhamdulillah selesai gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dari awal gitu ya dari negara-negara lain udah mendapat banyak ilmu lainnya gitu. Dan inilah dari Jepang gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama dari saya pribadi, dan terima kasih banyak gitu atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa mengambil banyak manfaat dan hikmah gitu dari perjalanan yang luar biasa dari teh apa Sista Bisa. gitu ya. Apalagi luar biasanya pengalaman dan perjuangannya gitu ya. Apalagi dalam Ramadan ini di Jepang. Mari kita tutup acara sharing kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Salam dari kami gitu ya. Dan selamat berbuka mungkin bagi beberapa tempat yang sudah berbuka dan yang belum gitu ya. Mangga diisi dengan tilawah, berzikir dan juga berdoa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teteh. Nah, itu sama-sama. Selamat Terima kasih. Ya, selamat berpuasa dan tetap semangat Teh. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya Teh. Iya.